Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam bacaan pertama dari kitab Keluaran dikatakan oleh Tuhan sendiri, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub." Yang kemudian Yakub juga mempunyai anak Yusuf yang akhirnya dijual oleh saudara-saudaranya ke Mesir. Itu sebuah sejarah yang sangat indah bahwa Allah menyertai keluarga besar Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf, dan akhirnya sampai ke Nabi Musa. Nabi Musa adalah nabi utusan Allah yang dipanggil dan diutus untuk membawa banyak orang-orang Israel keluar dari tanah Mesir. Tentu ini bukan pekerjaan yang mudah, membawa ribuan orang-orang Israel untuk sampai dari Mesir menuju ke tanah terjanji. Tetapi yang menarik adalah Musa percaya akan Allah. Di dalam situasi apapun, Musa percaya akan segala rencana dan karya-karya Allah. Percaya dan pasrah sepenuhnya kepada Allah. Ketika merenungkan peristiwa ini, ketika saya membuat renungan ini, tiba-tiba saya ingat akan sebuah peristiwa ketika saya mendampingi para frater di Seminari Tinggi Fermentum. Ada seorang frater yang bagi saya, frater ini orang yang baik, kepribadiannya bagus, hidup rohaninya bagus, sempurna dalam perjalanan formatio di Seminari Tinggi Fermentum. Tetapi tiba-tiba malam itu si frater mengatakan kepada saya, "Pastor, saya ingin keluar." Saya tanya, "Kenapa keluar?" Bapak ibunya sudah sakit selama 1 bulan. Keluarga ini keluarga pedagang, berdagang. Kita tahu bahwa ketika sakit tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Dia mempunyai 2 adik. Si frater ini karena baik, maka dia mengorbankan panggilannya untuk keluarganya. Lalu waktu itu saya katakan kepada frater bawa dalam doa, besok kita bicarakan bersama. Lalu besoknya saya mencoba untuk menghubungi keluarga ini. Dan syukurlah si ibu mulai sembuh. Ya, bapaknya masih sakit, ibunya mulai sembuh. Lalu saya sampaikan kabar gembira ini kepada frater tidak usah takut. Ya. Kalau Tuhan sudah memanggil frater, Tuhan akan mencukupi semua kebutuhan keluarga frater. Jangan takut. Frater percaya saja kepada rencana Tuhan, frater konsentrasi dengan panggilan, Tuhan akan mengerjakan apa yang terbaik untuk keluarga frater. Dan akhirnya si frater ini meneruskan panggilannya dan sekarang ini sudah menjadi imam. Saudara-saudari yang terkasih, dalam kehidupan kita banyak sekali masalah-masalah, problem-problem dan sebagainya. Tetapi ketika kita percaya dan pasrah kepada rencana Tuhan, Tuhan akan melengkapi segala kelemahan kita dan diberikan juga rahmat-rahmat yang dibutuhkan kepada kita. Bahkan dalam bacaan Injil hari ini, Yesus mengajarkan kepada kita untuk selalu bersyukur. Bersyukur dalam situasi apapun. Bahkan dalam doa Yesus dalam Injil hari ini, "Aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi." Bagaimana Yesus secara pribadi mengenal Bapanya di surga. Dia tahu akan memberikan yang terbaik untuk dirinya. Maka dalam situasi apapun, ketika dia pun disakiti, dihina, di apapun, Yesus tetap bersyukur. "Aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Engkaulah yang punyai langit dan bumi, semuanya." Bahkan dalam bacaan Injil hari ini dikatakan oleh Yesus sendiri bahwa Tuhan akan mengerjakan hal-hal yang indah untuk orang-orang yang kecil dan orang-orang yang sederhana. Mengapa orang-orang yang kecil dan sederhana ini menjadi prioritas bagi Tuhan? Karena mereka adalah orang-orang yang sederhana yang mempunyai kemurahan hati, kerendahan hati, kesucian atau kebersihan hati. Kalau kita mempunyai 3 hal ini saja dalam kehidupan kita, ya, murah hati, peka terhadap orang-orang sekitar kita, rendah hati, tidak menjadi pribadi yang sombong, bahkan juga suci dan bersih hati kita akan melihat betapa takjub rencana Tuhan bagi kita. Kita akan melihat suatu keajaiban dalam kehidupan kita ini. Kalau kita mempunyai keutamaan-keutamaan ini, murah hati, rendah hati, bersih hati,
Mari kita bersama-sama kita imani semua ini, agar dalam perjalanan hidup iman kita ini, apapun situasi kita di depan kita tidak tahu. Tapi Tuhan sudah mempunyai rencana yang baik untuk kita hanya menjalankan rencana Tuhan supaya kita bertahan dalam situasi apapun, percaya dan pasrah kepada rencana dan kehendak Tuhan. Mari kita imani akan hal ini, kita hening sejenak.